menceritakan tentang pengorbanan, tentang kesakitan yang pernah dialami, yang pernah dirasakan seorang mamah, seorang ibu ketika melahirkan kita maupun mengurus kita. Dengan selalu mengenang pengorbanan kasih sayang dari orang tua kita yang telah tiada saat ini, semoga dalam benak masing-masing putra-putri beliau, anak-anak beliau, selalu terpelihara rasa belas kasih, rasa terima kasih dengan selalu menjaga kerukunan antar anak-anak, selalu menjaga nama baik keluarga. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang kebaikan seorang mamah ketika melahirkan anak-anaknya. Pada saat mamah akan melahirkan anak, kelima organ terbuka lebar, menyebabkan dia sangat letih dalam badan dan pikiran. Darah mengalir laksana seekor domba yang disembelih. Tetapi ketika mendengar anaknya terlahir sehat, dia dipenuhi dengan kegembiraan yang melimpah. Tetapi sesudah kegembiraan, kesedihan datang kembali, dan rasa sakit kembali mengaduk-aduk bagian dalam tubuhnya. Kebaikan kedua orang tua sangat besar dan penting. Penjagaan dan pengabdiannya tidak pernah berhenti, tidak pernah beristirahat. Seorang mamah senantiasa menyimpan yang manis untuk anak, dan tanpa mengeluh menelan yang pahit bagi dirinya. Cintanya amat besar dan emosinya sukar tertahankan. Kebaikannya adalah mendalam dan begitu juga kasihnya. Hanya menginginkan anak mendapat cukup makanan. Mamah yang kasih tidak membicarakan kelaparan dirinya. Seorang mamah rela di tempat yang basah, agar demikian anak dapat berada di tempat yang kering. Dengan kedua payudaranya dia memuaskan rasa lapar dan haus sang anak. Menutupi dengan kainnya, dia melindungi anak dari angin dan dingin. Dalam kebaikannya, kepala mamah jarang lega di atas bantal, dan bahkan ia melakukannya dengan gembira selama anak dapat merasa senang. Seorang mamah yang baik tidak mencari penghiburan bagi dirinya sendiri. Mamah yang baik adalah bagikan bumi yang besar, ayah yang tegar laksana langit yang mengasihi, yang satu melindungi dari atas, yang lain menunjang dari bawah. Kebaikan orang tua adalah demikian rupa, sehingga mereka tidak membenci dan marah terhadap anaknya. Dia tetap menyukainya sekalipun anak terlahir lumpuh. Sesudah mama mengandung anak dalam kandungannya dan melahirkannya, orang tua bersama-sama memelihara dan melindungi sampai akhir hayatnya. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Ada ungkapan yang waktu kita kecil, ada sebuah lagu, ada sebuah syair yang berkaitan dengan seorang mamah. Mungkin Anda sekalian masih hafal waktu SD itu ada sebuah lagu, judulnya itu Kasih Ibu. Ya, kasih ibu kepada Pita, kepada saya, ya, tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Saya belum pernah mendengar seorang ibu ketika anak-anaknya yang dirawat dari kecil hingga besar mempunyai penghasilan sendiri-sendiri, mempunyai honor, itu menagihkan, mengumpulkan bon-bon yang pernah dikeluarkan ketika merawat anak-anaknya. Kamu sudah jadi orang besar, kamu sudah menjadi orang yang punya penghasilan, punya honor sendiri, ini tagihanmu.
itu belum pernah melihat seperti itu. Dikatakan hanya memberi tak harap kembali seorang ibu itu. Ketika ibu masih atau mamah masih tengah-tengah anak-anak, kita tidak terlintas bagaimana membalas kebaikan orang tua. Bahkan kita merasa orang modern, merasa orang maju, tidak sedikit saling bantah di antara orang tua dan anak. Baru saja orang tua 100 hari yang lalu meninggalkan keluarga. Rasanya 100 hari bukanlah waktu yang lama, kok cepat sekali. Ditinggal kematian orang yang dicintai sangat cepat, tapi berkumpul dengan orang yang kita benci sangat lama sekali. Seorang mama sudah tidak berada di tengah-tengah keluarga. Apakah anak-anak yang masih sehat, yang masih hidup ini bisa sepenuhnya membalas kebaikan-kebaikan dari orang tua kita? Kalau semasa hidup orang tua kita ngasih makan, ngasih pakaian, atau mengajak rekreasi, dengan meninggalnya seorang mamah di tengah-tengah keluarga bukan berarti anak-anak sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menyatakan bakti dan hormat. Banyak cara yang bisa kita tunjukkan di kalangan umat Buddha ini, menunjukkan kepada leluhur, kepada orang tua yang telah tiada. Kita bersama-sama memperingati 100 hari. Memang ada beberapa hari-hari tertentu seolah-olah sudah hari kesepakatan untuk mendoakan seseorang yang telah meninggal. Di Indonesia terutama ya, ada 3 harinya, ada 7 hari, kemudian ada 49 hari, sekarang 100 hari, nanti setahun ya 2 tahun, terus 1000 hari atau 3 tahun. Itu biasa yang dipakai untuk peringatan-peringatan kematian. Tetapi apabila keluarga sepenuhnya setiap saat pun bisa melakukan mendoakan mamah yang telah tiada, tidak dibatasi dengan membaca kitab suci, tidak dibatasi dengan puja bakti seperti malam hari ini. Banyak kebaikan-kebaikan yang bisa menyenangkan arwah di alam sana. Apa yang dilakukan hendaknya keluarga yang ditinggalkan? Yang pertama, selalu menjaga kerukunan, keharmonisan. Kalau kita tidak rukun, tidak harmonis, sebetulnya ketika mamah masih ada pun kita telah menciptakan neraka bagi orang tua kita sendiri. Tapi apabila keluarga tak menjaga kerukunan, keharmonisan, itu sebuah kontribusi yang besar kepada arwah mamah untuk tetap bahagia. Ternyata setelah saya tinggal, anak-anakku tetap rukun, damai. Sebuah kebaikan yang diperbuat mamah sendiri karena terangsang oleh keluarganya yang hidup rukun dan bahagia. Kemudian di samping selalu menjaga kerukunan, memang di kalangan umat Buddha pada malam hari ini kita bersama-sama memohonkan berkah pelindungan bimbingan dari Buddha Amitabha. Di dalam janjinya yang ke-18 Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku, dan orang tersebut berharap untuk terlahir di alam surgaku, dan orang tersebut memiliki kebajikan-kebajikan, maka apabila meninggal orang itu akan dijemput dan ditaruh di alam surga sucinya. Semoga harapan keluarga mendoakan pada kesempatan ini, apa yang menjadi harapan keluarga, mama segera terlahir di alam bahagia, alam surgawi, benar-benar menjadi kenyataan. Dan pihak keluarga segera merelakan, mengikhlaskan. Memang tidak gampang, tidak mudah mengikhlaskan, merelakan orang yang sudah berkumpul sekian puluh tahun. Namun melalui proses waktu dan kesempatan maupun penyadaran segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, semoga keluarga bisa menata kembali tanpa seorang mamah di tengah-tengah keluarga. Kita ucapkan selamat jalan Ibu almarhumah Ibu Jing Nata Sakuhar, semoga jalan yang goloi terang dan lapang dan keluarga bisa mengikhlas kepergianmu. Sadu, sadu, sadu.